Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan tanda yang ke-41 gitu terus. Kasratul kadhibi wa adamu tasabbuti fi naqlil akhbar. Banyaknya kebohongan dan tidak adanya atau tasabbut, tabayun, cross check. Tidak ada pengecekan, tidak ada penelitian dalam menukil berita. Pokoknya di orang ngomong ini sabda Rasulullah, oh sabda Rasulullah gitu. Tidak dicek. Orang banyak bohong, sudah tidak ada pengecekan. Kalau tidak ada pengecekan, yang banyak yang bohong sedikit tidak masalah kan. Sudah tidak dicek, banyak yang bohong. Meskipun banyak yang bohong, kalau banyak dicek aman. Jadi kalau dua-duanya sudah ada, maka semakin kacaulah keadaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala sayakunu fi akhiri ummati unasun, akan ada di akhir umatku ini unasun, orang-orang, yuhaditsunakum, membawakan hadis untuk kalian, menceritakan kepada kalian sebuah hadis, malam tasma'u antum wala aba'ukum, yang belum kalian dengar dan juga belum didengar oleh nenek moyang kalian, artinya palsu. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hati kalian terhadap mereka. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian terhadap mereka, yaitu orang-orang yang memalsukan hadis tadi. Wa fi riwayatin yakunu fi akhir zamani dajjalun kadzabun, akan ada di akhir zaman dajjalun, dajjal, para penjahat besar, kadzabun, pembohong. Dajjalun kadzabun, hampir mirip ini ya. Jadi para penjahat, para pembohong. Ya'tunakum minal ahadits, mendatangi dengan kalian, mendatangi kepada kalian dengan membawa hadis-hadis. Jadi membawakan, berbicara dengan bicara kalian. Ya'tunakum minal ahadits, jadi mendatangi kalian dengan hadis-hadis, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang belum kalian dengar, juga belum didengar oleh guru-guru kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian terhadap mereka. La yudillunakum, jangan sampai mereka membuat kalian sesat dengan hadis-hadis dhaifnya tadi. Wala
yaftannunakum, jangan sampai memfitnah kalian, mengaco kalian. Warawa Muslimun an Amir bin Abdah, Imam Muslim meriwayatkan dari Amir bin Abdah, qala Abdullah, berkata Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud, inna syaitana la yatamatsalu fi surati rajuli, sungguh syaitan itu, jin itu bisa berubah menjadi laki-laki. Jadi berubah wujud, la yatamatsalu fi surati rajuli, laki-laki. Fayatil qauman, datangi suatu masyarakat atau seseorang, fayuhaditsunahum bil hadis, membawakan hadis begini demikian dan demikian. Minal kadzib, hadis dari kebohongan. Fayatafarraquna, maka mereka berpencar. Jadi kaum ini didatangi oleh seorang membawakan hadis palsu. Akhirnya kaum ini pulang ke rumah masing-masing sendiri. Fayaqulu rajulun minhum, ada yang mengatakan, samitu rajulan a'rifu wajahahu wala adri masmuhu yuhaddisu. Aku ngerti ada orang, tahu ada jelas orang, wajahnya kelihatan orang, tapi saya nggak ngerti namanya siapa, dia membawakan hadis. Dan ini banyak orang-orang yang tertipu ini, dapat wangsit dari Rasulullah, penjaga kuburan Rasulullah dan sebagainya, bawanya ini. Nah, jadi ada orang-orang yang memang bisa tertipu dengan adanya jin setan yang menjelma menjadi manusia menyampaikan sebuah hadis. Wa inda Abdullah bin Amr bin al-As, di riwayat sahabat lain Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qol inna fil bahri syayatin, di lautan itu ada setan-setan. Masjunatan afan, syayatina masjunatan, authaqaha Sulaim, yang terpenjara diikat oleh Sulaiman. Jadi lautan itu ada jin-jin, setan-setan yang diikat oleh Sulaiman. Yushiku an takhruja, ini hampir-hampir mau keluar, dan sangat dikhawatirkan lagi mereka itu lari karena Sulaiman sudah tidak ada. Fataqra'u 'alan nasi Qur'ana, mereka membacakan Qur'anan, bacaan, bukan Al-Quran tapi bacaan-bacaan yang dianggap manusia nanti sebagai Quran, pemalsuan gitu. Qala Nawawi maknahu taqra'u syai'an laisa biqur'anin, membaca sesuatu bukan Quran. Wa taqulu innahu Quran, namun mengatakan ini Quran gitu. Litughira bihi awaman nasi, untuk menipu orang-orang awam. Fala yatagharruna, maka mereka tidak tertipu. Ini insyaallah kalau ada. Jadi kalau bisa Quran pun mau dipalsukan. Ini wa ma aktsarul ahaditsal gharibah fi hadzal zaman, begitu banyaknya hadis-hadis yang aneh zaman ini. Faqad asbaha ba'dun nasi la yatawarra'u an kasratil kadzib, sudah menjadi sebagian orang la yatawarra'u, tidak hati-hati, tidak khawatir, tidak sungkan-sungkan an kasratil kadzib, bohong. Enggak sungkan-sungkan, apalagi didukung pendapat enggak apa-apa untuk kebaikan gitu. Jadi bohong untuk kejahatan enggak boleh. Memalsukan hadis untuk menjatuhkan Nabi enggak boleh, tapi untuk mengangkat Nabi enggak apa-apa gitu. Repot kalau sudah gitu. Akhirnya mereka semakin tadinya takut-takut, tapi akhirnya tambah berani. Jadi kan kita enggak
Enggak bohong untuk menjatuhkan beliau, tapi bohong untuk menyelamatkan beliau, mengangkat beliau, membela beliau. Ini sehingga mereka apa? Tidak warok, tidak segan-segan, tidak menjauhi menyampaikan hadis, menyampaikan kebohongan. Wa naqlil aqwali biduni tasabbutin min sihatiha, menukil omongan-omongan tanpa tasabut, tanpa ngecek benarkah ini ucapan Rasulullah. Wa fi hadza idlalun linnas, ini penyesatan terhadap manusia. Wa fitnatul lahum, pengacauan atau terhadap mereka. Walihada, karena inilah hadzaran nabiyyu min tasdiqihim, Nabi memperingatkan dengan keras jangan mempercayai mereka. Jadi memperingatkan dari pembenaran terhadap mereka, jangan sampai membenarkan. Ini Waqad ja'ala ulama ul hadis hadil ahadisa aslan fi wujubi tasabut. Para ulama menjadikan hadis yang kita baca, hadis bab, aslan dalil wajibnya tasabut, ngecek min naqlil ahadis, ketika menukil hadis-hadis harus ngecek an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamhisi arwat, memilah-milah para rawi, dipilah-pilah. Oh, ini sendirian bisa dipakai, ini bisa dipakai kalau bersama temannya. Oh, ini bisa dipakai kalau belajar di daerah ini. Jadi kadang-kadang orang itu, oh ini bisa dipakai kalau menyampaikan lewat tulisan, karena tulisannya benar terus, tapi hafalannya lemah. Ini jadi dipilah-pilahlah ruwat. Jadi wajib untuk memilah ruwat. Rawi-rawi itu pilih. 5 ripati siqati min ghairihi, untuk mengetahui, dipilah-pilah. Oh ini siqah terpercaya, boleh diambil. Oh ini tidak bisa. Tidak bisa. Ini. Wa bisa babi kasrati kadzibin nas fi hadzal zaman, karena banyaknya yang bohong orang pada zaman ini. Sarul insanu la yumayyizu bainal akhbar, maka masyarakat jadi bingung terhadap kabar-kabar karena banyak yang bohong, waco akhirnya. Fala ya'rifu sahihaha min sakimiha, enggak tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Bahkan ini dimulai oleh Imam Ahmad. Imam sudah mengatakan idza sakattu ana wa sakatta anta pamata ya'riful jahilu as-sahiha minas sakim. Imam Ahmad mengatakan kalau aku diam, kau diam, kapan orang-orang ngerti ini enggak benar, ini dhaif, ini sahih? Kapan gitu? Harus disampaikan. Nerima enggak nerima bukan urusan kita. Biar kalau dia neruskan pada kesalahannya, biar istilahnya enggak, dia itu sudah paham memang ingin binasa gitu. Kalau mau berubah ya diberi kesempatan untuk selamat. Jadi semuanya para ulama disuruh nyampaikan. Masalah riba, orang kerja di bank enggak usah khawatir, sampaikan. Nerima enggak nerima bukan urusan kita. Kalau dia terus, ya terus di atas ilmu dia. Kalau salah, ya kalau enggak terus ya harus, ya Allah merahmati dia. Kita sampaikan aja, ini dhaif, ini lemah. Ya, dalam maulid ini banyak sekali. Yang meramaikan maulidku dengan 1 dirham pahalanya demikian itu banyak. Oh, Nabi itu 23 tahun jadi Rasul nggak pernah meramaikan. Tapi setelah itu nanti muncul hadis-hadis yang meramaikan maulidku. Ya kalau memang itu ada ya tentunya Rasulullah mencontohkannya. Ulang tahun itu budaya dan bukan budayanya Islam. Sebab terjerumus orang ke dalam kesalahan menyerupai orang-orang kafir non muslim. Ulang tahun, peringatan yang menyebab orang tersesat. Wallah. Jadi perlu disampaikan kepada masyarakat apa adanya. Bismillah, tawakal kepada Allah. Nerima enggak nerima bukan urusan kita.
nih. Kasratu syahadati zur wa kitmanu syahadatil haq. Banyaknya yang bersaksi palsu dan banyak pula yang menyembunyikan kesaksian yang benar. Jadi yang palsu banyak, yang nggak mau menyampaikan kebenaran, nggak mau bersaksi juga banyak. Jadi tambah kebenaran semakin tersembunyi karena banyak orang yang enggan bersaksi untuk menyampaikan kebenaran. Yang banyak adalah apa? Bersaksi palsu. Demi kepentingan dunia, mungkin dibayar, mungkin ini itu, tidak tahu. Ini Jafi hadis Abdullah bin Mas'udin, datang di riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah, di depan kiamat, sebelum kiamat, syahadatu zur, bersaksi palsu, biasanya dibayarin. Ini orang mencari rezeki sudah enggak perhatian halal atau haram. Ini biasanya dibayar. Jadi orang enggak perhatian lagi cari rezeki ini halal atau haram. Ini dibayar. Ini. Wa kitmanu syahadatil haq. Penyembunyian persaksian yang hak. Jadi yang ngerti beneran malah nggak berani bersaksi, takut diinikan, takut dibunuh, takut pokoknya takut. Karena kata bersaksi kadang-kadang nanti diinterogasi ini itu takut gitu loh. Lebih baik menang selamat gitu. Padahal dia tahu kebenaran. Jadi yang nggak tahu bersaksi demi dunia, yang nggak tahu takut, nggak bersaksi, nggak menyampaikan. Wa syahadatu zuri minal fil kadhibu muta'ammida. Ini termasuk bohong yang sengaja. Jadi persaksian palsu termasuk kebohongan yang sengaja. Wong dia nggak ngerti kok, ngomong ngerti kok, kan palsu toh. Berarti bohong ini, sengaja. Isyahadah dalam persaksian. Fakama anna syahadata zuri sababun liibtalil haq. Ini sebagaimana persaksian palsu ini menyebabkan batalnya sebuah hak. Jadi persaksian palsu itu menyebabkan batal suatu hak. Misalkan ini miliknya fulan, tapi ini ngomong bukan miliknya fulan. Jadi misalkan di coblosan ini, yang menyilih ini berapa separuh-paruh, nanti ada saksi yang dibalas, disumpah, tapi dibayar juga, dan nanti angkanya berubah semua. Dan banyak di mana-mana ini kasus semacam ini, sulit untuk dikendalikan. Jadi kadang-kadang percuma, milih itu percuma kadang-kadang itu. Katanya seperti itu, rahasia umum sudah. Itu hati-hati, itu persaksian palsu. Ini yang hak akhirnya hilang. Wa kadzalika kitmanu syahadah sababun li ibtalil haq, sama aja. Diam terhadap al-haq, tidak mau bersahadat, bersaksi, juga menghilangkan hak. Jadi kalau kita melihat ini mencuri, ini diam, ini bersaksi, bukan ini yang nyuri, yang lain, maka ini tidak harus dihukum, jadi dihukum. Ini yang seharusnya dihukum bebas. Ini kacau banyak, sama aja. Kita menyembunyikan tidak boleh, kita berbohong tidak boleh. Kalau ngerti benar-benar harus bersaksi. Bismillah, tawakal kepada Allah. Kalau memang ngerti, kalau nggak ngerti, ngomong nggak
ngerti. Kalau ngerti benar-benar ngerti, jangan takut-takut untuk bersaksi. Biasanya memang ada risikonya. Orang biasanya takut. Kalau yang saksi palsu memang biasanya dibayar biasanya. Ini kalau yang menyembunyikan biasanya takut, mau ngomong nggak berani. Ini. Qala Allah Ta'ala wala taktumus syahadah. Jangan kalian menyembunyikan persaksian. Ini masalah orang kalau mau meninggal suruh berwasiat mendatangkan saksi. Maka kalau kalian dijadikan saksi jangan menyembunyikan persaksian. Jadi kalau memang dijadikan saksi harus ngomong, saya saksinya. Ini ketika kadang-kadang orang yang punya hak kan ngomong, saya dikasih hak oleh fulan wasiat. Ya saksinya mana? Kita takut. Kita padahal dijadikan saksi. Kalau takut jangan mau dijadikan saksi. Saksi penjualan tanah. Kalau takut jangan mau. Dibayar ya. Mau jadi saksi nanti kasih 1 juta. Kita enggak terlalu ngerti. Jangan-jangan itu pembelian kepada orang yang dibeli itu atau penjualnya bukan miliknya sendiri, jangan. Kalau jadi saksi benar-benar harus ngerti, paham. Kalau nggak ngerti lebih baik apa? Jangan bersaksi. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Orang yang menyembunyikannya nggak ngaku, itu adalah dosa dari dirinya, hatinya dosa. Jadi dosa orang yang menyembunyikan. Ini terutama apa? Persaksian wasiat ini. Ini ayatnya berhubungan dengan wasiat. Ini jadi kalau dijadikan saksi hendaknya tidak menyembunyikan persaksian. Persaksian batal. Jadi orang mendatangkan 2 orang saksi. Ini ada apa? Jelek. Seharusnya nggak berat. Akhirnya saya tahu yang berwasiat dirubah ke lain. Maka nanti disampaikan ke cari saksi yang lain, jangan ini. Kalau dikatakan ini ternyata ada kerjasama dengan ini, nanti dikasih bagian. Intinya ada kerjasama ini itu jangan. Dan nanti kalau mereka dilihat kacau kan disuruh cari saksi yang lainnya juga. Intinya hati-hati dalam masalah persaksian. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillah. Dari Abu Bakrah beliau mengatakan kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Jadi Rasulullah bertanya 3 kali. Maukah kalian? Tidakkah kalian mau ku beritahu sebesar-besar dosa? Tidakkah kalian mau ku beritahu dengan sebesar-besar dosa? Tidaklah kalian mau ku beritahu dengan sebesar-besar dosa. Rasul ulang 3 kali, salasan. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dan hari ini katanya muncul lagi. Muncul corona hilang, selamatan-selamatan, keramat-keramatan muncullah lagi. Tolak balak, Mbok Sri, Mbah Sri, Mbak Kolo. Pokoknya tidak tahu Laut Tuban ada enggak. Kalau laut-laut daerah Pati Rembang terkenal sudah, tapi acaranya biasanya maksiat, lucu kok. Setan mereka tuh gimana sih? Acara maksiat kan, dangdut, orkes kan gitu, lucu kok. Yes. Kalau seharusnya ritual, meskipun ritual sesat kan kusuk gitu ya. Enggak. Itulah mengikuti hawa nafsu. Ini muncul lagi. Isyraku billah. Ini. Tadi juga ketemu orang. Becak. Tadi malam becak. Ya musim-musiman mas. Musim ini ramai, musim nanti sepi, ziarah itu. Nantinya masih menghitung-hitung hari juga. Nah, kita gak mendukung ziarahnya, tapi kalau mau ziarah ya juga usah dihitung hari-hari. Berkah hari gak berkah sama aja. Kembali, kesyirikan itu sebesar-besar dosa. Ingat di antara kesyirikan zaman Nabi itu mengambil perantara dalam ibadah kepada Allah. Mengkeramatkan suatu tempat
dalam rangka ibadah kepada Allah, mengkeramatkan suatu tempat. Itu termasuk apa? Kesyirikan. Nah, ini perlu kita ingat. Jadi mana budhum illa liqarribuna ilallahi sulba. Kami itikaf di sini, duduk di sini, dzikir di sini, biar mereka membuat kami berkahnya ada, kami dekat, bisa dibuat dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Ini termasuk kesyirikan yang perlu kita ini. Nah, ya masih ada juga kesyirikan yang langsung patung, langsung batu, masih ada kan ya? Masih ada. Tapi sebagian sudah berubah menjadi namanya tawasul, namanya yang lainnya, yang agak pintar, agak ngerti alasannya tawasul dan lain sebagainya. Sedekah bumi, sedekah laut, sedekah bumi. Sedekah itu enggak gitu, ya pokoknya banyak-banyak sedekah Jumat, banyak-banyak sedekah. Pokoknya setiap dari laut lewat ngasih orang, atau hasil jualannya ditaruh di masjid, berapa itu sedekah. Itu sedekah itu. Tapi yang jelas kesyirikan banyak muncul. Taib. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi banyak sekali yang durhaka kepada orang tua. Jadi enggak perhatian kepada orang tua. Orang tua berjuang mati-matian untuk menyukseskan anak-anaknya, tapi anak-anak tidak perhatian terhadap orang tua, rugi. Maka kita terhadap anak itu mendidik sebaik-baiknya, harus sebaik-baiknya, karena kewajiban kita. Nanti kalau jadi baik, kita yang akan mendapatkan hasilnya. Wa syahadatu zur, persaksian palsu, au qaulu zur, perkataan palsu, perkataan bohong. Wa kana mutaqian bajalasa, Rasulullah tadi ceramahnya gini, senden. Maukah kalian ku beritahu tentang sebesar-besar dosa? Santai. Syirik, hukukul walidain. Akhirnya ketika syahadatu zuhur, terus diulang. Pamazala yukarriruha hatta qulna syahadatu zur. Ya apa? Persaksian bohong, persaksian palsu, saksi palsu, ngomong bohong, sama aja. Syahadatu zur, diulang terus pokoknya syahadatu zur, sampai sahabat mengatakan, ya laitahu sakata. Kapan diamnya ini ya? Saking Rasulullah, saking apa semangatnya menasihati, enggak ini syahadatu zur. Para sahabat berharap beliau istirahat, capek, kasihan. Jadi karena menasihati terus syahadatu zur, ini menunjukkan apa? Itu dosa besar. Ini wa ma aktsara syahadata zur, berapa banyak persaksian palsu, wa kitmana syahadatil haq, menyembunyikan yang benar, berapa banyak yang takut bihadaz zamani, dalam zaman ini sekarang ini. Wali idomi khotoriha, karena besarnya bahayanya bohong tadi. Karena besarnya bahayanya bohong tadi, koronaha, beliau menggandengkan Nabi menggandengkan korin itu gandeng, bisyirki, dengan syirik, wa uquqil walidain, dan durhaka kepada orang tua. Jadi didekatkan dengan syirik dan durhaka. Itu menunjukkan bahayanya perkataan yang palsu. Fa inna syahadata zur sababun lidulmi, kesaksian palsu menyebabkan kedoliman. Jadi kalau orang bersaksi palsu, nanti mesti ada yang didolimi, enggak mungkin tidak. Waljur, sama curang, menyebabkan adanya kedoliman dan kecurangan. Wadiai hukukin nas, hilangnya hak-hak manusia.
Fil amwal baik harta wal a'rad kehormatan. Saya bersaksi dia main wanita, kehormatan jatuh. Aku bersaksi dia, kalau zaman dulu mungkin PKI gitu. Ini hati-hati. Jadi bisa-bisa kehormatannya jatuh, bisa juga hartanya hilang karena kan persaksian palsu. Waduhuruha, dan banyaknya kesaksian palsu, dalilun ala dhafil iman, bukti keimanan memang sudah melemah. Jadi orang kalau imannya kuat nggak mudah-mudah ngomong sembarangan. Jadi orang kalau imannya kuat nggak ngomong sembarangan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong yang baik atau diam. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak ngomong sedikit pun orang kecuali diawasi, dicatat. Jadi orang yang ngomongnya nggak diperhatikan, bahan bohong, nggak takut-takut, berarti keimanannya lemah. Keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap malaikat, keimanan terhadap balasan, nanti dibalas, dibangkitkan, keimanannya kalau imannya kuat, dia akan menjaga lesannya. Wa adamil, dan menunjukkan adamil khauf, tidak takutnya minar rahman, dari Allah. Orang yang ngomongnya banyak, tidak diatur, palsu, bohong, menunjukkan apa? Ketakutan kepada Allah itu lemah. Tapi sekali lagi repotnya nanti didukung itu loh. Bohong untuk kebaikan boleh, itu repot ini. Sebagian orang itu memang apa? Tidak tahu, tapi sebagian memang tahu, tapi tidak apa-apa untuk bela Nabi. Wallahu a'lam. Taib 43, kasratun nisa'i wa qillatur rijali. Banyaknya wanita, wa qillatur rijal, sedikitnya laki-laki. Enggak tahu ada yang pernah sensus masyarakat. Di kampung itu banyak laki-laki, banyak perempuan. Ada yang perhatikan? Banyak laki-laki, banyak perempuan sekarang. Tidak ngelihat juga ya? Imbang. Nah, baik, ya. Berarti belum kalau sekarang imbang. Kalau nanti sensus ini. Tapi kelihatannya janda dengan duda banyakkan janda. Ya, banyakkan janda. Berarti mungkin wanita lebih banyak. An Anasin qala la uhadisannakum sungguh-sungguh aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis. La yuhaditsunakum ahadun ba'di. Enggak akan ada yang membawakan hadis itu setelahku satupun. Jadi intinya hafalkan, hati-hati, mungkin tidak ada yang menyampaikan lagi. Setelahku ini enggak ada yang paham, yang ngerti masalah ini. Jadi kalian harus perhatikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, min asyratis sa'ah, tanda kiamat, an yakilal ilmu sedikit. Ya benar, banyak orang yang nggak ngerti agama, wudu nggak ngerti, rukuk nggak ngerti yang baik, baca Quran nggak ngerti yang benar, warisan nggak paham. Ilmu banyak orang yang nggak ngerti. Nah, ini sedikitnya ilmu agama. Kalau ilmu dunia sekarang apa? Meningkat. Kalau ilmu dunia meningkat. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Wayat harul jahlu, yang nampak adalah kebodohan.
Jadi kebanyakan nggak ngerti. Wayat harus zina sebanyak. Ya zina itu banyak. Ya zina hakiki itu banyak. Banyak perzinaan. Banyak yang nikah sebelum nikah, hamil sebelum nikah. Kan banyak kan? Banyak yang hamil sebelum nikah, hampir di seluruh desa ada. Banyak juga kisah selingkuh ramai sampai terjadi pembunuhan dan sebagainya. Ini jadi banyak sekali perzinaan. Dan ini nyata banyak yang hamil. Jadi banyak yang hamil sebelum nikah. Banyak punya yang tidak punya suami hamil. Misalkan janda hamil itu banyak. Kemana nggak punya suami? Ya zina. Ini. Wataks banyaknya tempat pelacuran. Kalau banyak tempat pelacuran berarti perzinahan mesti ada. Wataks suron nisa'u, wanita semakin banyak. Wayakilla ar-rijalu, dan laki-laki semakin sedih. Hatta yakuna, sampai-sampai li khamsi namra'atin al-qayyimu al-wahidu, sampai 50 wanita nanti laki-lakinya satu. Ini bukan jumlah yang diharap. Ini maksudnya perbandingan, tidak harus perbandingan seperti itu. Jadi artinya adat nggak dipakai, hitungan angka nggak dipakai. Yang penting wanita lebih banyak. Qila inna sababa dzalika kasratul fitan. Katanya ada yang mengatakan kenapa banyaknya fitan, masalah perang saudara dan lain sebagainya. Faya suru al-qatlu fir rijal, maka banyaklah pembunuhan pada laki-laki. Kalau banyak masalah-masalah perang-perang, biasanya yang terbunuh laki-laki. Li'annahum ahlul harbi dunan nisa, karena mereka memang yang biasa berperang, bukan wanita. Jadi kenapa kok banyak laki-laki? Kenapa kok sedikit laki-laki? Karena laki-laki banyak perang mati mungkin. Wakila, sebab yang lainnya, inna sababa dzalika, sebabnya apa? Kasratul futuh, banyaknya nyerang sini nyerang sana, menaklukkan sini menaklukkan sana. Ini banyaknya penaklukan ini. Fatak suro as-sabaya, banyaknya apa? Tawanan. Fayatakhidur rajulu iddata mautu'atin, laki-laki mengambil banyak wanita. Ini sebenarnya satu dengan dua hampir mirip. Ini banyaknya penawanan, mungkin laki-lakinya mati sehingga wanita-wanitanya ditawan. Ini jenis sebenarnya hampir sama, namun dua pihak. Jadi pihak yang menyerang juga kadang-kadang mati, pihak yang diserang juga mati. Nanti wanita-wanita ditawan, sehingga laki-laki punya banyak wanita. Hampir mirip ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fihi nadharun, pendapat seperti itu kurang pas. Nadhar, fihi nadhar. Li'anna sarra bil qillah fi hadisi Abi Musa, karena hadisnya tegas dengan qillah di hadis Abu Musa. Artinya dalam hadis Abu Musa bunyinya demikian, min qillati rijali wa kasratin nisa, karena banyaknya laki-laki dan sedikitnya wanita. Nah, jadi gimana? Sedikitnya laki-laki. Dan banyaknya wanita. Jadi beliau mengatakan dalam hadis yang lain bunyinya karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Wa dhahir, yang lebih kuat, anna alamatun mahdhah, benar-benar takdir Allah seperti itu. Lali sababin akhir, bukan karena sebab yang lainnya. Jadi bukan sebab itu.
Kalau sebab itu sejak dulu juga ada perang kan. Sejak zaman Nabi bahkan perang dulu lebih banyak. Bal yuqadirullahu fi akhir zaman, tetapi jadi bukan sebab karena perang dan sebagainya, tetapi Allah mentakdirkan di akhir zaman an yakillah sedikit man yuladu lahu minad dukur. Orang yang dilahirkan untuknya laki-laki sedikit. Artinya yang punya anak laki-laki sedikit. An yakillah man yuladu minad dukur, atau sedikitnya yang dilahirkan dari kaum laki-laki. Jadi lahir perempuan. Wa yaksuru man yuladu minal inas, banyak yang dilahirkan dari kaum wanita. Ini kata Ibnu Hajar. Wa qaulu kasratin nisa minal alamat munasabatun liduhuril jahli wa rafil ilmi. Dan banyaknya wanita termasuk tanda ini juga cocok dengan munculnya kebodohan dan diangkatnya ilmu. Jadi yang pintar dari kalangan wanita itu bisa terhitung sedikit. Apalagi masalah agama, ya Swahabiyah itu cuma beberapa saja. Setelah itu tidak ada lagi ulama-ulama wanita, itu jarang, sedikit. Jadi ketika wanita banyak berarti nanti ya yang banyak itu ya wanita itu ya guyon, PKK dan lain sebagainya. Qultu, saya katakan, wala yamna'u an yakuna dzalika bima dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Tidak mencegah apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyebutkan sebabnya apa? Kelahiran laki-laki sedikit, kelahiran wanita banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak mencegah wa bi ghairi minal asbab, sebab yang lainnya. Ya sebab tadi juga nggak salah juga gitu loh. Jadi semuanya merupakan sebab. Minal asbab allati yansha'u anha, dari sebab-sebab yang muncul dari sebab tadi, qillatur rijal wa kasratun nisa, sedikitnya laki-laki, banyaknya wanita. Jadi sebab lainnya mungkin ya sudah laki-laki yang lahir sedikit, banyak perang, tambah lagi kan ya. Ini semakin ya mungkin dua-duanya gitu. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Kawuku ilfitan, seperti perang-perang, fitnah-fitnah alati takunu sababan fil qital, yang menjadi perang nanti karena ada masalah fitnah, geger akhirnya terjadi peperangan. Faqad fi riwayatil imami Muslimin, di riwayat Muslim telah datang ma yadulu ala anna kasratan nisa. Di Imam Muslim ada yang sepertinya menunjukkan bahwasanya banyaknya wanita, waqillatar rijal, sedikitnya laki-laki, yakunu bisababi dihabir rijali wa biqa'in nisa. Jadi di Imam Muslim itu riwayat memang laki-laki pergi, meninggal, wanita tidak pergi, masih hidup. Ya kenapa? Karena perang. Walladzi yudhibur rijala ghaliban, yang menghilangkan laki-laki, membuat laki-laki hilang atau pergi, ghaliban kebanyakan, yakunu kasratul qital. Jadi yang paling banyak membuat laki-laki hilang itu ketika banyak perang. Kalau cuma melaut ke laut, yang tenggelam ya 1-2 saja kan ya. Tapi perang lah yang paling banyak. Kalau sudah perang itu banyak. Taib. Walabdu muslimin wa qauluhu, lafaz Muslim bunyinya wa yadhabur rijal, laki-laki pergi. Wa tabqan nisa, wanita tetap. Jadi laki-laki pergi hilang, wanita tetap. Hatta yakuna li khamsina imra'atin qayyimun wahidun, sampai nanti 50 wanita seimbang dengan seorang laki-laki. Walisal muradu huna haqiqatal adadi. Walisal muradu huna haqiqatal adadi khamsina.
Yang dimaksud sini bukan batasan angka 50. Faqad ja'a fi hadisi Abi Musa. Datang di riwayat Abu Musa, wa yura ar-rajulu, dilihat nanti laki-laki yattabi'u arba'u namra'atin yalut nabihi. Ini yalut nawallam apa artinya? Yang mengikuti. Jadi dilihat nanti seorang laki-laki diikuti 40 wanita. Jadi ada 50, ada 40, berarti hitungan itu nggak dianggap itu. Mereka ngomong apa? Wis mati oping 10. Kita kan nggak menginginkan angka 10 gitu. Minggat toh ping piron. Pokoknya kita kadang-kadang menyebutkan angka tidak memaksudkan angka. Dan sering itu menyebutkan angka bukan bermakna angka. Ya kadang-kadang seperti itu. Intastagfir sab'ina marratan bala yaghfirullahu lahum. Kalau kalian mintakan ampun 70 kali nggak akan diampuni. Maksudnya bukan angka 70, banyak maksudnya itu. Dan nanti perimbangan laki-laki dengan perempuan, banyak perempuan. Wallahu alam. Fayakunu dzalika majazan alal kathrah, maka itu adalah majaz. Jadi angka 50, angka 40 itu maksudnya banyak. Majazan ala kasroh maknanya majaz untuk hitungan banyak. Wallahu alam. Jadi bukan angkanya yang dianggap, tetapi adalah majaz. Jadi yang dianggap adalah banyak itu. Jadi nanti laki-laki lebih banyak daripada lebih sedikit daripada wanita. Wanitanya lebih banyak. Wallahu alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjut. Berkeringat terus ini. Panas ya? Enggak. Memang panas. Ya sama berarti. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin enggak ada. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.